ceritain tentang bagaimana pengalaman aku mencabut gigi bungsu yang kondisinya itu miring. Jadi itu istilahnya itu adalah impaksi gitu, giginya tumbuh miring dan juga giginya itu agak menancap ke tulang, sehingga harus ada pengurangan tulang ketika dicabut. Nah, ini aku tidak menggunakan biaya mandiri, aku menggunakan biaya BPJS. Jadi aku menggunakan BPJS. Bagaimana prosesnya, bagaimana administrasinya, apakah ribet ataukah gimana? Simak videonya. Bagaimana aku bisa sakit gigi bungsu? Nah, awal mulanya itu sekitar 1,5 atau 2 tahun lalu. Nah, 1,5 atau 2 tahun lalu itu kan sekitar pandemi itu. Gigi tiba-tiba sakit. Aku kira itu karena tumbuh gigi, tapi lama-kelamaan kenapa sakitnya kok menjadi bengkak gitu kan. Kalau mungkin iya tumbuh gigi mungkin bisa bengkak. Ini rasanya itu gatal, cenut-cenut gitu. Hampir nggak bisa tidur. Akhirnya beberapa hari setelah sakit gigi itu aku mencoba untuk ke puskesmas karena aku coba untuk menggunakan BPJS. Di puskesmas ternyata tidak diperiksa karena pandemi, cuma ditanya-tanya aja keluhannya seperti apa, kemudian dikasih obat. Tapi tetap saja sakitnya tidak kunjung membaik. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari dokter gigi yang buka di saat pandemi. Ketemulah satu dokter gigi yang buka saat pandemi dan mau memeriksa, tidak hanya mendengarkan keluhannya. Nah, setelah diperiksa ternyata gigiku itu berlubang, gigi bungsunya yang gigi bungsu itu yang pojok di sini ya. Ini aku yang sebelah kanan bagian bawah. Itu ternyata berlubang dan giginya tumbuh miring. Karena itu kalau biasanya tumbuh miring sebenarnya itu dicabut aja ya. Karena nanti percuma juga, nggak bisa disikat gitu kan, nggak bisa dibersihkan, susah kalau mau membersihkannya. Dan itulah kesalahanku, harusnya itu aku cabut dari awal waktu tumbuh. Nah, setelah diperiksa itu dibersihkan dokter giginya dan oke, dikasih kapas itu kan berlubang, dikasih kapas, kasih Betadine dan langsung sembuh hari itu juga. Ternyata gigiku itu kemasukan makanan jadinya sakit. Nah, itu 2 tahun lalu itu ya, 1,5 atau 2 tahun lalu. Nah, setelah 1,5-2 tahun lalu itu gigiku tidak pernah sakit sama sekali sampai pada akhirnya di bulan September 2021 gigiku kambuh lagi sakitnya. Rasanya luar biasa sakit. Akhirnya aku coba datang ke puskesmas lagi, aku coba periksa lagi, aku coba tanya-tanya apakah bisa diperiksa, tidak ada tanyain, ternyata bisa. Kemudian aku coba tanya-tanya sama dokternya, solusinya seperti apa, apakah bisa ditambal atau bagaimana. Ternyata tidak bisa ditambal karena sudah berlubang, benar-benar berlubang dan giginya kan tumbuh miring. Dan dokternya nyaranin untuk dicabut. Dan cabutnya itu tidak bisa di puskesmas karena gigi yang harus dicabut itu adalah gigi bungsu. Gigi bungsu itu kalau dicabut itu harus melewati proses kayak foto ronsen seperti itu dan harus benar karena itu kayak dilewati saraf gitu kalau nggak salah ya. Tapi kata dokternya kalau aku belum punya waktu gitu ya, kalau aku punya waktu aku bisa melakukan perawatan saraf dulu. Jadi setiap minggu aku harus ke puskesmas untuk membersihin gigi, untuk ya dirawat sarafnya agar tidak infeksi, dirawat juga giginya agar tidak infeksi. Tapi setelah 1 bulan aku menjalani perawatan saraf, gigi pun tidak berangsur membaik. Tentu saja tidak berangsur membaik. Awalnya memang baik, 1 seminggu sekali. Tiba-tiba di minggu Oktober tanggal berapa ya, sekitar tanggal 20-an, gigi itu terasa sakit. Sakitnya itu benar-benar gatal, cemut-cemut, kayak kemberit gitu, kayak ada sesuatu di dalamnya. Dan ternyata hari Kamisnya aku harusnya kontrol lagi perawatan saraf lagi ke puskesmas. Aku datang, aku bilang kalau aku sakit gigi gini gitu kan. Nah, dilihat sama dokternya ternyata ada nanahnya. Akhirnya aku memutuskan untuk segera cabut gigi karena takut kalau nanti terjadi infeksi. Kemudian aku bilang ke dokternya kalau minta dicabut saja. Keesokan harinya hari
hari Kamis tanggal 24 aku periksa untuk perawatan saraf itu tadi. Kemudian keesokannya disuruh nunggu apakah masih sakit atau enggak. Kalau udah enggak akan diberikan rujukan untuk ke rumah sakit. Nah, rumah sakitnya ini tidak ada di kotaku, harus ke kota yang lain karena harus ke poli bedah mulut. Mengapa aku pakai BPJS? Nah, karena kalau tidak pakai BPJS, harga untuk mencabut satu gigi aja itu tergantung kondisinya juga itu sekitar 3 juta atau lebih. Jadi cuma satu gigi bungsu itu 3 juta, kali 4 bisa 12 juta. Kalau menggunakan BPJS aku tidak mengeluarkan biaya sepeser pun tidak, mungkin cuma biaya mungkin fotokopi atau biaya administrasi ketika daftar nanti di rumah sakit atau biaya ronsennya nanti. Tanggal 25 aku dapat rujukannya, kemudian aku langsung berangkat ke rumah sakit hari itu juga tanggal 25 karena jadwalnya adalah sore, aku berangkatnya sore. Di sana aku melewati proses administrasi seperti biasa di pendaftaran, lalu datang ke poli bedah mulut. Nah, nggak ribet kok kalau BPJS juga, walaupun prosesnya agak lama mungkin kalau nanti proses untuk operasinya. Nah, di situ dicek di poli bedah mulutnya, dicek kalau aku bilang aku mau cabut gigi karena gigi bungsunya itu berlubang, dan dokternya akhirnya bilang harus di ronsen terlebih dahulu, ronsen panoramik. Padahal sebelumnya aku ngira itu bakal langsung dicabut hari itu juga, ternyata tidak, ternyata harus ronsen terlebih dahulu. Nah, ronsennya ini tidak di rumah sakit yang aku akan dioperasi, ronsennya adalah di rumah sakit umumnya, di rumah sakit umum daerahnya di kota tersebut. Nah, malam itu juga sekitar Isya aku langsung ke UGD rumah sakit umum karena disaranin susternya kalau nanti pagi itu bisa antri panjang, kalau malam bisa langsung karena tidak bisa pakai BPJS. Aku langsung ronsen panoramik, nanti ronsen gigi gitu, giginya seperti apa kondisinya, apakah miring ataukah ketutup gusi atau seperti apa. Untuk biaya ronsennya sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu. Nah, itu mungkin biaya yang dikeluarin ya karena itu tidak tercover ke BPJS sehingga harus mengeluarkan biaya sendiri. 6 Oktober aku kembali ke RS untuk menyerahkan bukti panoramik. Nah, bukti panoramik kenapa aku menyerahkannya keesokan harinya, karena waktu malam itu tidak ada bacaannya, cuma gambar aja. Jadi keesokannya itu bisa diperiksa oleh pihak labnya dan diberikan bacaan gitu, bacaan kayak apa sih, keterangan gitu kan. Nah, tanggal 26 aku kembali lagi ke rumah sakit tempat aku akan operasi bedah mulut. Nah, di situ diberitahu oleh susternya kalau aku harus opnam dulu sebelum cabut gigi. Mikir dong, kok bisa opnam? Terus dijelasin kalau gigiku itu tumbuh miring dan nancap ke tulang, jadi harus ada pengurangan tulang. Mikir lagi lah aku, pengurangan tulang seperti apa, kelihatannya kan serem gitu ada pengurangan tulang.